Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang pengertian dan komponen keterampilan proses. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian keterampilan proses. Menurut Lin Susilo mengatakan, keterampilan proses adalah keterampilan berpikir yang digunakan untuk mengolah informasi, memecahkan masalah, dan merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, Subali juga menerangkan, keterampilan proses IPA merupakan keterampilan kinerja atau performance skill. Keterampilan proses IPA memuat dua aspek keterampilan, yakni keterampilan dari sisi kognitif atau cognitive skill sebagai keterampilan intelektual maupun pengetahuan dasar yang melatar belakangi penguasaan keterampilan proses IPA, dan keterampilan dari sisi sensorimotor atau sensorimotor skill. Selanjutnya, keterampilan proses IPA dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses dasar merupakan fondasi untuk mempelajari keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses dasar meliputi mengobservasi, menginferensi, mengukur, mengkomunikasikan, mengklasifikasikan, dan memprediksi. Sedangkan yang termasuk dalam keterampilan proses terintegrasi adalah mengontrol variabel, memberikan definisi operasional, merumuskan hipotesis, menginterpretasikan data, melakukan eksperimen, dan merumuskan model. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Junaidi Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi Fahri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Stefani Septi Dimayanti, berkenaan dengan materi keterampilan proses. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen keterampilan proses. Menurut Rustaman, di dalam bukunya terdapat 10 komponen dalam pendekatan keterampilan proses. Nah, di antara 10 komponen tersebut yaitu observasi, klasifikasi, interpretasi, prediksi, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, dan yang terakhir, berkomunikasi. 10 komponen tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan suatu proses mengamati atau peninjauan yang dilakukan secara cermat. Dalam proses observasi ini, siswa akan menggunakan semua indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan juga pengecapan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan benda atau peristiwa yang sedang diteliti. Selanjutnya yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses penyusunan yang sistematis dalam kelompok atau golongan sesuai dengan kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Pada proses ini dapat dilakukan setelah siswa melakukan proses observasi atau proses pengamatan terhadap suatu benda atau peristiwa. Lalu komponen yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan proses memberikan pandangan atau pendapat terhadap sesuatu sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang sesuai. Nah, apabila hasil pengamatan tersebut hanya sekedar dicatat tanpa ditafsirkan atau diinterpretasikan, maka hasil pengamatan tersebut tidak dapat memberikan dampak yang besar, sehingga perlunya interpretasi dalam sebuah keterampilan proses. Lalu komponen yang keempat yaitu prediksi. Prediksi merupakan proses membuat suatu perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi dengan berdasarkan data dan informasi yang ada. Dalam proses ini, tentunya siswa akan menggunakan pemikiran yang cermat agar dapat membuat sebuah prediksi yang benar. Lalu komponen yang kelima yaitu mengajukan pertanyaan.
Nah, dalam proses mengajukan pertanyaan, siswa dapat bertanya dan meminta penjelasan mengenai apa, mengapa, dan juga bagaimana tentang sesuatu yang sedang dibahas. Hal ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya dengan bertanya. Komponen yang selanjutnya yaitu berhipotesis. Adapun berhipotesis ialah kegiatan membuat suatu yang dianggap benar sesuai dengan alasan dan pendapat tertentu, meskipun kebenaran tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Contohnya yaitu, peserta didik di dalam satu kelas diukur tinggi badannya, kemudian ditimbang berat badannya. Hasil pengukuran disajikan dalam bentuk tabel. Berdasarkan data pada tabel, dapat dirumuskan hipotesis secara induktif, yaitu semakin tinggi badan peserta didik, semakin berat tubuhnya. Adapun komponen yang ketujuh, yaitu merencanakan percobaan. Siswa dapat menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dan langkah-langkah dalam percobaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menggunakan alat dan bahan. Setelah penentuan alat dan bahan dan proses perencanaan dari percobaan, siswa harus dengan sendirinya mencoba secara langsung menggunakan alat dan bahan agar dapat pengalaman dalam menggunakan alat dan bahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu penerapan konsep. Komponen ini merupakan penunjang dalam pengembangan kemampuan intelektual siswa dan merangsang siswa untuk lebih banyak mempelajari ilmu pengetahuan. Setelah dikonsepkan, maka siswa disuruh untuk menerapkan konsep tersebut agar siswa dapat mempelajari lebih banyak ilmu pengetahuan. Komponen yang terakhir yaitu berkomunikasi. Berkomunikasi di sini mengandung arti mencatat hasil pengamatan yang relevan dengan penyelidikan dan menyajikan data ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Contohnya, menjelaskan penggunaan data hasil penginderaan atau memeriksa secara akurat suatu objek atau kejadian. Kemudian mengubah data dalam bentuk tabel ke bentuk lainnya, misalnya grafik, peta secara akurat. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.